karena mempunyai kelebihan kas yang luber dari hasil divestasi sebagian pabriknya, dan mungkin karena belum ada rencana penggunaan dananya, PT Gunung Raja Paksi Tbk, emiten dengan kode GGRP, membagikan kas yang over tersebut dalam bentuk pengurangan modal yang disetor senilai Rp360 per lembar saham, sehingga nilai nominal saham dari modal yang telah disetor yang semula sebesar Rp500 per lembar saham berubah menjadi Rp140 per lembar saham. Menurut saya, ini merupakan niat baik dari emiten dibandingkan dengan tetap memelihara kas yang cukup besar sehingga rawan untuk disalahgunakan. Namun, ternyata GGRP harus mengalami ARB berjilid-jilid sehingga harga sahamnya anjlok dari sebesar Rp645 per lembar pada tanggal 30 Oktober 2024 sebelum pengurangan nominal saham hingga menjadi hanya Rp195 pada 24 Januari tahun 2025, telah longsor 70%. Padahal saat RUPS, rencana penurunan nilai nominal saham tersebut pada tanggal 4 Juli 2024, harga saham GGRP berada di Rp426 per lembar, dan harga saham GGRP sempat melambung sampai di harga Rp675 per lembar pada 7 Oktober 2024 sebelum pembagian pengurangan nilai nominal saham atau modal yang disetor tersebut. Menurut saya, setelah listing, nilai nominal saham menjadi kurang bermakna lagi karena variabel yang umumnya dipakai adalah book value atau nilai buku yang berbasis pada modal yang disetor ditambah dengan akumulasi laba yang ditahan. Oleh sebab itu, wajar bila pemegang saham menyamakan pengurangan nominal saham tersebut dengan pembagian dividen yang bersumber dari keuntungan perseroan. Mungkin perseroan berharap dengan menggunakan istilah penurunan nilai nominal saham, GGRP berharap tidak akan mengalami risiko dividen trap. Namun ternyata kenyataannya lebih parah. Secara teoritis, ada dua pendekatan dalam menghitung harga saham GGRP. Bila menggunakan harga saham GGRP saat RUPS, maka akan didapat harga teoritis saham GGRP pada Rp66, yaitu dari harga saham GGRP pada tanggal 4 Juli 2024 sebesar Rp426 dikurangi dengan Rp360. Dan pendekatan kedua, bila menggunakan harga saham GGRP tertinggi sebelum pengurangan nominal saham yaitu di Rp675, maka akan didapat secara teoritis harga saham GGRP ada di Rp315, yaitu dari Rp675 dikurangi dengan Rp360. Lalu, apakah harga saham GGRP saat ini sudah cukup menarik atau akan tetap turun dan bisa sampai ke harga teoritis terendahnya di Rp66? Selamat datang di Investor Level C. Kami coba sharing aspek fundamental dari sisi yang berbeda dan dengan cara yang beda agar teman-teman bisa tetap tidur tenang meskipun banyak badai di bursa. Tonton sampai habis ya.
Semangat sehat teman-teman investor level C, investor yang fokus pada karakter pemegang saham pengendali. Ada kabar baik apa hari ini? Sesuai dengan permintaan Bro EY, saya akan sharing 3 alasan yang menarik bagi kita untuk mengkolek saham PT Gunung Rajapaksi, emiten dengan kode GGRP, yang telah mengalami ARB berjilid-jilid. Setelah membagikan kasnya yang over dalam bentuk pengurangan modal yang disetor senilai Rp360 per lembar saham. Atau secara sederhana, publik mempersepsikan sama dengan pembagian dividen sebesar Rp360. Yang pertama, kita harus pahami dulu sumber dana untuk pengurangan modal yang disetor tersebut. Sesuai dengan laporan keuangan selama tahun 2024, dana tersebut berasal dari divestasi sebagian tanah, bangunan, dan mesin-mesin, atau berarti dari penjualan pabrik, yang terjadi pada periode April sampai dengan Juni tahun 2024. Hal ini dapat kita ketahui dari rincian perubahan aset tetap pada laporan keuangan periode 31 Maret 2024 dibandingkan dengan laporan keuangan 30 Juni 2024. Menurut saya, hal ini merupakan keputusan yang cukup baik bila memang perseroan belum mempunyai rencana atas penggunaan dana tersebut, dibandingkan dengan apabila dana tersebut disimpan dalam perseroan sebagai dana yang tidak produktif, sehingga lebih rawan untuk diselewengkan. Bandingkan dengan kondisi Bukalapak, emiten dengan kode buka, yang sampai dengan 3 tahun sejak listing masih menyimpan dana hasil IPO sebesar 83% dalam bentuk kas, bank, serta aset lancar lainnya. Tentu risiko penyelewengan dana tersebut cukup besar. Jadi, menurut saya, justru niat GGRP ini sangat baik. Karena sumber dananya berasal dari hasil divestasi, maka digunakan istilah pengurangan nominal harga saham atau pengurangan modal saham yang di-store. Karena sumber dana dari hasil divestasi, bukan dari keuntungan yang dibagikan sebagai dividen. Yang kedua, dari laporan keuangan sejak tahun 2022 sampai dengan 30 September 2024, saya dapatkan data bahwa GGRP memang diperdagangkan dengan PBV, price book value, yang selalu rendah antara 0,32 kali sampai dengan 0,54 kali. PBV 0,32 kali dicapai pada posisi 30 Juni 2024 sebelum RUPS, dan PBV 0,54 kali dicapai pada tanggal 30 September 2024 menjelang pengembalian nominal saham, yang oleh umum dipersepsikan sama dengan pembagian dividen, sehingga wajar apabila menjelang cum date terjadi kenaikan harga saham karena adanya investor yang mengejar pengembalian nominal saham, atau secara mudah dianggap sama dengan dividen yang nilainya cukup besar, mencapai Rp360 per lembar, atau mencapai lebih dari 50% terhadap harga sahamnya. Lalu, berapa PBV, price book value, GGRP saat ini? Sesuai dengan laporan keuangan sejak Maret 2024, dapat saya bandingkan, laporan keuangan GGRP dibuat dalam mata uang US dollar. Dari Maret sampai dengan Juni
2024 terdapat perubahan aset tetap senilai 265 juta US dollar dan terdapat posisi dana yang dibatasi penggunaannya sebesar 280 juta US dollar. Dana ini merupakan dana yang disisihkan yang dialokasikan sebagai pengurangan modal yang disetor atau nominal harga saham per lembar. Dengan jumlah saham sebanyak 12 miliar lembar dan pengurangan nilai nominal saham sebesar Rp360 per lembar, maka dibutuhkan total dana sebesar 4,36 triliun rupiah, yaitu dari 12 miliar lembar dikalikan dengan Rp360. Dengan nilai tukar US dollar terhadap rupiah per 30 September 2024 sebesar 15.138, maka GGRP memerlukan dana untuk pengurangan modal sebesar ekuivalen 288 juta US dollar. Sesuai dengan laporan keuangan per 30 Juni 2024, ekuitas GGRP sebesar 964 juta US dollar. Pada tanggal 30 September 2024, ekuitas GGRP menjadi sebesar 976 juta US dollar, sehingga 24 Januari tahun 2025 perkiraan saya ekuitas GGRP akan menjadi sebesar 688 juta US dollar, yaitu dari posisi September dikurangi dengan pengurangan modal yang disetor ekuivalen dalam US dollar atau sebesar 976 juta US dollar dikurangi dengan 288 juta US dollar, sehingga ketemu ekuitas GGRP per 24 Januari tahun 2025 sebesar 688 juta US dollar. Jumlah lembar saham GGRP setelah listing sampai dengan saat ini tetap sebanyak 12,11 miliar lembar. Karena laporan keuangan GGRP dalam mata uang US dollar, maka untuk menghitung nilai buku saham GGRP, saya gunakan kurs pada masing-masing periode laporan keuangan, yaitu sebesar Rp16.421 pada tanggal 30 Juni 2024, Rp15.138 pada tanggal 30 September tahun 2024, dan Rp16.270 pada tanggal 24 Januari tahun 2025. Dengan demikian, dari data-data tersebut di atas, saya dapatkan data bahwa saat ini BBV, Price Book Value GGRP, merupakan BBV yang terendah sepanjang masa, yaitu hanya 0,21 kali. Menarik banget nih. Lalu, apakah penjualan sebagian aset atau sebagian pabrik tersebut berpengaruh terhadap kinerja perseroan? Penjualan aset dilakukan pada periode April sampai dengan Juni tahun 2024. Namun, pada laporan keuangan tanggal 30 September tahun 2024 justru menunjukkan tren kinerja keuangan perseroan yang membaik dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya. Setelah keuntungan dari penjualan aset dikeluarkan, net profit margin-nya masih mempunyai tren yang naik. Dari di bawah 10% sebelum divestasi menjadi 11,57% setelah divestasi. Meskipun tren penjualannya menurun, namun nominal keuntungan bersih masih mengalami peningkatan. Jadi, menurut saya, hal ini
masih cukup menarik. Dan yang ketiga, sejak listing sampai saat ini, proporsi kepemilikan saham tidak mengalami perubahan. Artinya, meskipun terdapat penjualan aset, namun pemegang saham sebelum listing tidak ada yang melakukan divestasi. Justru proporsi kepemilikan saham retail sedikit berkurang dari sebesar 10,2% menjadi 9,7%. Perubahan nama pada pemegang saham utama hanya disebabkan oleh karena proses turun waris. Hal ini menurut saya menunjukkan bahwa komitmen pemegang saham untuk mengembangkan dan mempertahankan perseroan masih cukup kuat. Jadi, dengan pertimbangan di atas, menurut saya sebenarnya saat ini merupakan saat yang cukup menarik untuk mengkolek saham GGRP. Meskipun saat ini saham GGRP dalam kondisi full call auction, karena menurut saya fundamental dari GGRP masih cukup bagus. Namun sesuai dengan past performance-nya, menurut saya GGRP hanya sesuai untuk investor jangka panjang. Karena sesuai dengan catatan saya, sejak listing, volume transaksi harian saham GGRP tidak pernah di atas 100.000 lot. Dan yang kedua, sejak listing pada tahun 2019, GGRP baru satu kali membagikan dividen, yaitu pada tahun 2022. Sedangkan pada tahun 2024 kemarin adalah pengurangan nominal saham, bukan pembagian dividen. Dengan dua kelemahan di atas, menurut saya, meskipun GGRP merupakan emiten yang berkinerja cukup baik, namun pemegang saham pengendali, menurut saya, harus melakukan corporate action yang lebih tepat agar sahamnya lebih menarik. Misalnya, dengan meningkatkan kepemilikan retail atau meningkatkan frekuensi pembagian dividen meskipun nilainya relatif kecil. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Kasih komen ya. Semangat. Sehat. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa kasih komen agar channel Investor Level C selalu lebih berkualitas. Dan jangan lupa sharing agar teman-teman lainnya bisa mendapatkan manfaat dari channel Investor Level C. Terima kasih.